yang saya Oh iya. banyak ada di sini juga. Ini loh yang mengenai elektromagnetik gelombangnya. Aura. Bukan aura kasih maksudnya Syahnas dan juga nih. Tapi setiap manusia kan memang memiliki yang namanya gelombang elektromagnetik. Atau memang biasa disebut aura yang dipancarkan secara alami oleh tubuh kita. Nah, apa jadinya jika seseorang dapat mengetahui warna auranya? Bagaimana ya jika saya melihat warna aura saya dengan metode yang cukup unik? Yuk kita lihat proses dan caranya. Gambar aura merupakan salah satu cara untuk mengetahui gelombang elektromagnetik dalam tubuh kita melalui gambar. Salah satu metodenya adalah auto drawing. Apa itu auto drawing? Di antaranya keahlian penyembuhan, terus kemudian keahlian menggambar, kemudian minat untuk mengetahui kejiwaan seseorang. Saya kombinasikan sehingga saya menemukan metode ini. Bertempat di Cipondo, Tangerang, pria lulusan bidang perhotelan ini membuka kelas auto drawing. Kelas yang dibuka sejak tahun 2012 ini banyak diminati oleh anak-anak dengan usia mulai dari 5 hingga 10 tahun. Mereka dilatih untuk mewarnai juga menggambar. Tujuannya untuk lebih mengenali potensi diri, meningkatkan motivasi diri, dan kecerdasan visual. Suka nggak gambar di sini? Suka dulu sudah les di sini. Oh, sekarang juga? Dia cuma trial. Trial, oke. Udah bisa gambar apa aja? Cuma bisa gambar pemandangan sama cewek. Suka nggak gambar di sini? Suka. Pohon, terus? Orang sama pemandangan. Pohon, orang, sama pemandangan. Kalau harapan saya setelah anak masuk auto drawing ini dia bisa berkembang menjadi lebih baik dari kemarin dengan arahan dan bimbingan dari orang tua. Setelah mengikuti kelas kurang lebih 6 bulan, para murid akan mendapatkan hasil berbentuk laporan buku. Laporan dilihat dari gambar-gambar yang telah dibuat selama berada di kelas. Dalam teknik menggambar aura, Rolanto tidak menggunakan unsur logika. Teknik ini mampu menangkap, kemudian menerjemahkan aura dalam tubuh seseorang. Sekarang giliran saya mencobanya. Ya, kali ini gambar aura saya akan digambar oleh Pak Relanto dan kita akan lihat di titik warna apa kira-kira aura saya akan lebih dominan. Kita lihat. Silakan digambar, Pak. Setelah gelombang terpancar, gambar diilustrasikan berupa rekaan kartun. Lalu muncul 7 warna berbeda dan akan terlihat kondisi dominan dari responden melalui warna tersebut. Nah, udah jadi ya Pak ya? Oke, baiklah. Ya, inilah gambar yang sudah dibuat oleh Pak Relanto sesuai dengan gambar aura saya. Ternyata memang gambarnya itu lebih dominan di warna 8,6 yaitu warna biru yang berkaitan dengan tenggorokan atau kemampuan berkomunikasi. Jadi intinya gambar aura saya itu lebih ekspresif terhadap ide-ide konsep yang ada di kepala saya. Bukan begitu Pak Relanto? Ya. Oke, dan bagi Anda yang tertarik untuk menggambarkan warna aura Anda, silakan datang langsung kemari dan bertemu dengan Pak Relanto. Swastika Rizky, Lagapu Alam, melaporkan untuk NET. Iya, dan sudah bergabung bersama kita nih Mas Relanto. Ini seseorang yang akan menjelaskan lebih jauh kepada kita mengenai auto drawing. Saya sendiri bertanya-tanya Rananggani tadi ya. Apa sih yang disebut dengan auto drawing? Silakan Mas Relanto, apa tuh? Oke, auto drawing ini adalah seni penggalian dan pemberdayaan potensi diri ya. Dengan menggunakan dan menginterpretasikan medan elektromagnetik atau energi elektromagnetik yang keluar dari tubuh manusia. Oke. Setiap orang itu memancarkan yang biasa kita kenal dengan istilah aura. Nah, kemudian energi ini berisi warna dan data. Energi ini saya pindahkan ke media kertas untuk memudahkan penafsiran. Biasanya ada 7 data juga seperti ini yang terbawa dalam energi itu. Oke, mungkin bisa tolong ditunjukkan ke ini? layar monitor. Jadi seperti ini contohnya. Ya. Oke. Jadi nanti,
ya. Oke, ini aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi silakan, nanti Mas. yang ini adalah karakter untuk stamina, kemudian ini kreativitas, Ya. kemudian ini berhubungan dengan mental, percaya diri. Kemudian ini berhubungan empati, toleransi, kemudian ini berhubungan dengan intuisi, kemudian ini berhubungan dengan spiritual. Metodenya yang digunakan Ya. oleh Mas Relanto untuk bisa melihat warna aura seseorang, Ya. itu dengan cara apa? Metodenya setahu saya ini istilahnya auto drawing ya, karena saya mengambil dari kata automatic drawing, yaitu di mana kita merefleksikan energi yang kita terima tanpa ada unsur rekayasa, langsung saya pindahin ke atas kertas. Jadi itu masih pure energinya. Maksud saya bagaimana Mas bisa melihat, ada alat bantu nggak untuk Alat melihat bantu. aura yang ada di sekitar Ranggani ataupun saya gitu? Alat bantunya nggak ada. Tidak Mas. ada. Iya. Jadi hanya dari mata telanjang Iya, saja. Oh gitu. Apa pernah dipelajari nggak ini maksudnya hal seperti ini? Saya mencoba menemukan metode ini sendiri, jadi dari pengalaman. Jadi kira-kira dari tahun 2000 lah saya udah coba iseng-iseng sama teman-teman saya, terus ke saudara juga. Iya. Kemudian banyak yang cocok. Kemudian tahun 2008 saya coba untuk masuk ke dalam pelatihan perusahaan. Jadi untuk empowerment, terus untuk assessment juga, untuk placement. Jadi dikombinasikan dengan metode pelatihan yang sudah ada. Gitu. Kemudian baru tahun 2012 ini saya masuk ke pabrik, kira-kira gitu. Oh gitu, berarti ini semacam merasakan gitu ya, merasakan energi dari Sebenarnya saya orang lain. kalau mau ngomong basicnya itu bisa dari Reiki, dari Prana juga. Kemudian saya belajar hipnoterapi ya. Terus saya lihat benang merahnya itu sama semua, bahwa itu memanfaatkan unsur energi dan diberdayakan. Nah, manfaatnya apabila seseorang ini mengetahui warna dari auranya dia, apa? Manfaatnya adalah dia bisa seperti ini misalnya. Kalau misalnya dia warna oranyenya dominan, maka orang boleh itu ditunjukkan? oke. Kalau warna oranyenya dominan, maka dia akan lebih kreatif dalam bekerja. Jadi kalau misalnya untuk di perusahaan, maka pimpinannya akan bisa lebih memaksimalkan potensi dari si orang ini, gitu. Atau kalau misalnya si pimpinannya butuh, nih karyawan saya kurang kreatif, misalnya tim kreatif atau divisi marketing lah yang harus kreatif dan inovatif ya, maka saya bisa membantu si pimpinan itu memberikan tips-tips bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari sisi kreatifnya si karyawan itu. Sejauh mana sih Mas akurasinya penemuan Mas Auto Relanto drawing ini, ini. auto drawing ini terhadap tumbuh kembang ataupun juga karir dari mungkin para karyawan yang selama ini pernah ditangani oleh Mas Relanto terhadap beberapa perusahaan? Iya. Kalau untuk perkembangannya biasanya kan kita kasih seperti ini, nanti ada tipsnya. Jadi harus dikerjakan 40 hari selama non-stop. Itu dikerjakan di rumah. Jadi kayak seperti minum obat. Karena ini proses ya, terapi. Jadi nggak bisa instan. Karena kadang-kadang fisik seseorang, gambaran fisik seseorang berbeda dengan gambaran ini. Jadi kita harus mensinkronkan dia. Mensinkronkan itu kan butuh waktu. Iya. Makanya saya pakai ngambil dari terapi sugesti supaya perubahan itu tidak menyakitkan bagi orang tersebut. Perubahan bisa menyakitkan gitu ya? Ya karena orang kan nggak mau berubah. Maksudnya apa tuh terapi sugesti itu Mas? Jadi orang memprogram dirinya sendiri. Dalam kondisi psikis gitu berarti ya? Pada saat dia sebelum tidur, 15 menit sebelum tidur itu gelombang otak menurun. Oke. Gelombang otak menurun itu adalah saat yang tepat, ada window itu yang untuk memasukkan program. Misalnya saya ada orang yang percaya diri. Setiap hari diulang-ulang, setiap sebelum tidur, itu nanti dalam 40 hari orang itu kemudian akan berubah menjadi seperti lebih yang percaya diri. seperti yang diinginkan. Oke, kapan lagi waktunya? Tadi Mas katakan sesaat sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Dan setelah bangun tidur, 15 menit setelah bangun tidur. 15 menit setelah Jadi bangun kita tidur. mencuri timing pada saat gelombang otaknya turun tuh. Oke. Ada istilahnya beta alpha. Karena pada saat kita kondisi seperti ini, itu gelombang otak berputarnya lebih cepat. Istilahnya di beta. Oke. Nah pada saat kita lagi mau tidur kan kita udah nggak melakukan apa-apa. Tidak ada aktivitas yang melibatkan perputaran otak harus cepat. Oke. Nah itu gelombang otak turun. Istilahnya masuk di alpha. Baik. Nah itu timing yang tepat untuk memprogram. Nah, tadi kan sempat disebutkan gitu ya, kalau misalnya pada saat perubahan ini misalnya ada yang menolak gitu, terus jadinya sakit gitu, efeknya jadi Menyakitkan itu maksudnya gini Mbak, kalau misalnya kita secara sadar
disuruh berolahraga, mungkin kita nggak mau. Oh, I see. Tapi dengan cara gini, maka dalam waktu 40 hari itu orang akan berubah secara otomatis. Oke. Karena perubahannya adanya di dalam. Oke. Jadi sekarang kita akan coba mau melihat nih contoh dari hasil auto drawing seseorang. Dan ini saya lihat gambarnya tapi berupa gambar karikatur. Apakah memang demikian metode yang digunakan oleh Mas Relanto? Iya. Umumnya gambarnya bentuknya kartun, Mas, karikatur. Iya. Karena ini untuk sebenarnya media ini adalah media yang efektif untuk mengkritik orang. Oh, I see. Karena kebanyakan laporan itu dalam bentuk hitam putih ya, tertulis, sehingga kadang-kadang orang udah capek untuk bacanya. Iya. Oke. Jadi dengan metode kayak gini, saya juga kalau untuk perusahaan saya lampirin ada laporannya tertulis, tapi itu hanya untuk sifatnya penjelasan aja untuk memudahkan. Oke. Jadi nggak perlu tebal-tebal, tapi sekilas orang udah bisa ngerti dan orang nggak tersinggung, Mas. Komunikatif ya penting Komunikatif. gitu ya. I see. Makanya sekarang zaman ini kan Dilihat nih ya. zaman era visualize. Jadi semua dengan visualize, dari mulai gadget, komputer, itu semua pasti ada icon. Oke. Tujuannya untuk memudahkan. Kalau pakai tulisan karena harus ada tulisan Cina, Arab, India, Jadinya bingung semua. lama gitu ya. Jadi dengan visualize itu semua lebih mudah Oke. penafsirkannya, baik tingkat keluasannya maupun kedalamannya. Kalau misalnya seperti ini nih berarti maksudnya orangnya seperti apa nih berarti? Oke, ini sebenarnya gambaran seorang manajer. Oke. Manajer yang dia mau ditempatkan, tapi banyak pilihan yang membuat dia bingung. Oke. Bingungnya karena dia harus meninggalkan keluarga. Karena kalau penempatannya di luar kota, misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi, ini perusahaan tambang. Oke. Nah, jadi dia merasa lelah sebenarnya. Iya. Mungkin gajinya besar, tapi kan nggak enjoy. I see. Nah kalau misalnya penempatan warna yang tadi sudah diceritakan sama Mas Relanto gitu, ada warna merah, orange, kuning, hijau. Dalam gambar ini ditempatkannya sebelah Di mana? bawah, Mbak, seperti ini nanti. Oh, di bawah. Oh, di bawahnya. Jadi bukan dari gambar diwarnai itu tidak ya? Enggak, seperti ini. Oke. Iya. Oh jadi nanti diberitahu warna mana yang paling dominan atau gimana gitu ya? Wah, ini sepertinya menarik. Nanti bisa ketahuan. Nanti bisa langsung praktek Iya. ya. Mas bisa Dicoba juga aja, mencoba. boleh nggak kita digambar? Bisa mencoba mungkin menggambar aura yang ada di diri saya misalnya? Oh ya diri ya. Kalau yang bersangkutan berkenan silakan. Oh, gitu. Boleh. Mungkin Adrian mau tahu auranya warna apa? Oke. Atau kemasan? Berapa lama kira-kira dibutuhkan untuk menggambar? Nah, cepet, Mas. Oh, cepat ya? Cuman yang Oke. penting asal siap diekspos aja di sini. Waduh. Oh. Siap. Ya, ini karena bagian dari profesi saya juga ingin mensupport. Silakan, Mas, boleh Iya, iya. menggambar aura saya ya. Tapi satu hal yang pengen aku tahu, sebenarnya untuk hal seperti ini bisa dipelajari oleh orang lain atau tidak? Saya sedang mencoba untuk menemukan metodenya supaya ini bisa dipelajari. Karena ini butuh open mind aja. Orang harus bersedia untuk berpikir terbuka. Karena yang saya lihat metode sekarang ini kan terlalu simple ya. Terlalu sempit lah, narrow. Sementara di kita ini banyak pengaruh budaya, pengaruh agama, terus pengaruh kota. Ya. Tinggal kota di Jakarta dengan kota di lain di luar Jawa juga berbeda. Itu harus bisa tercermin dalam sebuah laporan seperti ini. Sehingga seseorang bisa dapat pandangan yang lebih holistik dan lebih luas tentang potensi seseorang. Jadi penilaiannya lebih fair menurut saya sih. Begitu. Oke. Nah, ditahan dulu, kita akan gambar-gambar dulu untuk cari tahu seperti apa kira-kira auranya Adrian. Dan setelah jeda Gamarca berikut kami akan kembali dengan hasil gambar aura saya dan juga Adrian mungkin gitu kan. Seputar film yang mengangkat dunia kedokteran juga akan hadir sesaat lagi. Penasaran? Selengkapnya tetap di Indonesia Morning Show. Masih di Indonesia Morning Show dan kita juga masih membicarakan mengenai teknik untuk menggali potensi diri yang dikenal dengan nama auto drawing. Dan tadi Mas Relanto di segmen selanjutnya sudah mulai menggambar aura yang ada pada diri saya. Dan kita lihat sejauh ini sudah sampai mana, Sudah Mas? selesai ya? Oh, sudah selesai? Sudah selesai. Waduh. Ini gambarnya. Ternyata Adrian rambutnya sedikit. Oh iya, aduh, jangan sampai ke depan saya kayak begitu rambutnya Oh ya. iya, jangan sampai. Cuma 3 helai. Oke, just ini joke bisa aja. dijelasin. Bisa tolong dijelaskan Mas Relanto Oke, apa Mas. tuh maksud dari gambar Ini tersebut? secara umum ini adalah gambaran seorang anak kecil sebenarnya. Anak kecil? Yang mencoba menjadi orang dewasa. Oke. Dalam arti gini,
dia selalu punya rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan, rasa eksplorasi yang tinggi. Kemudian jambulnya ini kadang-kadang dia punya ide-ide yang positif ya, tapi nggak banyak sih. Hanya kadang-kadang aja. Mungkin karena terjebak sama Sabar ya Mas ya. karena terjebak dengan Boleh tolong diperlihatkan? terjebak dengan rutinitasnya. Oh. Nah, kemudian di sini pakai jas dan dasi. Ya. Dasi ini sebenarnya adalah simbol kenyamanannya dia. Ini ada comfort zone-nya Oke. di dasi ini. Jadi ini meningkatkan percaya dirinya sekian puluh persen. Wow, Punya besar pengaruh sekali ya. besar. Kalau jasnya nggak terlalu. Pakaiannya biasa casual. Orang ini nyaman berada di setelan seperti ini. Oh gitu, benar Mas Adrian. Gitu. Tepat sekali, tepat Nyaman. sekali. Nanti saya akan juga bicara menanggapi pernyataan dari Oke, Mas Rela. oke. Kemudian ini di atas panggung. Orang ini senang berada di on stage ya. Oh. Tapi yang menarik adalah nggak ada lampu. Jadi Maksudnya? kadang-kadang dia nggak perlu ada sorotan lampu pun dia selalu merasa jadi bintang. Tidak harus di bawah lampu. Percaya diri tinggi berarti ya. Percaya diri untuk profesi yang seperti ini. Oke. Gitu. Oke. Oke, ini kembali terus ke warna-warna ini. Ya, Ini tolong ditegakkan sedikit Mas, Oke, ini biar yang mungkin tadi juga saya bisa bilang. dilihat oleh yang menyaksikan Oke. Indonesia Morning Show. Ini yang saya bilang tadi ya untuk fisik, stamina, kesehatan dalam kondisi fit. Jadi selalu terjaga. Oke, itu diwakili oleh warna Warna merah merah. ya, Warna untuk merah. stamina. Ya, ini Baik, keterangan. oke. Kalau untuk yang warna kedua, Orange, yaitu ya. warna orange, itu mewakili apa tuh Mas? Orange ini mewakili kreativitas dalam pekerjaan. Ini kita lihat angkanya lebih tinggi daripada yang 8 ini. Oke, Nah, artinya sebenarnya dalam kondisi saat ini membutuhkan tantangan dalam pekerjaan yang lebih dari sekarang. Oke. Gitu, membutuhkan tantangan baru gitu. Tapi sekarang tetap enjoy. ya. Nah, kemudian ini turun lagi, ini kuning. Ini berhubungan dengan mental, bagaimana dia beradaptasi, bertemu orang baru, masuk komunitas baru. Ini sesuatu yang menyenangkan, ketemu orang yang baru. Nah, kemudian ini hijau, ini tinggi lagi. Ini berhubungan dengan empati, toleransi. Orang ini mudah terhanyut dalam emosi orang lain, gampang kasihan, Menarik. gampang nolong. Tapi ada jeleknya juga, gampang mudah ditipu, mudah dimanfaatkan. Oh, kasihan Mas Gitu. Adrian. Terus ini biru, ini turun lagi 8 standar ya kalau untuk orang ini. Ini kemampuan komunikasi, diplomasi, ekspresi mungkin karena sudah terlatih sebagai presenter. Kemudian ini naik lagi, ini yang disebut warna indigo. Adanya di titik sini ya. Ini intuisinya tinggi, Oke. konsepnya tinggi, bagus. Jadi banyak ide-ide yang cemerlang. Tapi kadang-kadang di eksekusinya mungkin agak-agak ini karena belum ketemu tempat dan fasilitas tepat yang gitu ya. sesuai. Supporting Betul, gitu Gitu, ya. penyalurannya. Yang terakhir yang diwakili oleh Makanya di warna sini ungu. birunya agak rendah karena kadang-kadang punya ide tinggi tapi ekspresinya susah mengekspresikannya Oh. gitu. Terus ini yang terakhir spiritual. Ini adalah hubungan dengan Tuhan tanpa berkaitan dengan aspek religius. Oke. Jadi punya kedekatan yang pribadi, merasa selalu sering berdoa, Oke. sering bersyukur, sering berterima kasih. Nah, ini yang membentuk orang ini seperti ini. Wah. Oke. Gitu. Tapi ini semuanya insya Allah nih bener loh. Jadi saya sebelumnya juga belum pernah berkenalan dengan Mas Relanto. Jadi apa yang dipaparkan di sini bukan ada titipan dari saya yang baik dibilang baik, yang memang kurang baik juga memang tadi semuanya disampaikan secara jujur begitu ya Mas ya. Oke, tapi mungkin nanti tiap-tiap orang ini bisa berbeda-beda. Atau termasuk saya apabila mungkin 1 bulan kemudian Bisa beda. jadi bisa berubah berbeda juga. ya. Bisa beda. Tergantung Makanya- dengan apa nih? Kan nanti saya kasih terapinya. Oh, Saya kasih terapinya atau di luar itu ada faktor internal dan eksternal yang mungkin cuaca, kemacetan, terus pindah kerja atau ada Merubah. kena musibah atau ada beruntungan misalnya dapat undian apa, itu akan merubah. Oke. Gitu. Nah ini mungkin saya boleh maksudnya mengamini ataupun juga mungkin sedikit menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Relanto. Kalau yang pertama yang diwakili oleh warna merah tadi berkaitan dengan tubuh stamina, ya memang saya jelas saya hobi sekali dengan olahraga, saya menjaga kesehatan. Tapi yang kedua yang tadi dikatakan tuh yang berwarna oranye, Kreativitas. yang Oranye. berkaitan dengan Kreativitas. dasi dan Oh, lain dasi. sebagainya. Itu di sini. Sorry ya. Oke. Itu jujur, saya banyak sekali profesi yang memang selama ini saya pernah jalankan. Sebelum saya jadi seorang presenter di Indonesia Morning Show, saya pernah terlibat waktu itu di politik. Saya pernah running for legislatif gitu ya Mas ya tahun 2009. Tapi memang ya Tuhan mungkin tidak mengizinkan saya akhirnya untuk menjadi seorang wakil rakyat gitu ya dengan segala macam intrik-intrik di dalamnya. Dan ternyata memang pada saat saya mendapatkan amanah untuk membawakan sebuah acara ini gitu, saya nyaman sekali tidak hanya dengan konsep acara tapi dengan suit
tapi terlebih juga dengan ini gitu. Benar, ini membuat kita ataupun juga mungkin tidak hanya saya tapi Anda gitu menjadi jauh lebih percaya diri, menjauh lebih punya energi positif di mana pagi hari saya terlihat kayaknya merasa terus fit dan ingin memberikan satu hal-hal juga yang semuanya serba positif. Hanya dengan tambahan ini loh, nih. Nah, ini menurut Mas Adrian ini adalah simbol apa? Kalau bagi saya memang ini adalah simbol kebijaksanaan. Ada orang mengaitkan dasi dengan kemapanan, dengan kesuksesan. Tapi kalau saya mengatakan ini adalah kebijaksanaan. Pada saat kita berani menggunakan dasi gitu, bagi saya itu juga mencerminkan pada saat itu kita setiap pagi harus memberikan satu awali pagi hari dengan hal-hal yang positif seperti ini. Jadi saya merasa apa yang saya dapatkan sejauh ini dalam kehidupan saya dalam dunia pekerjaan ini seperti kayaknya atmosfer ataupun universe ini sudah mengkondisikan. Ini kalau yang pengalaman saya. Jadi saya merasa banyak sekali yang sesuai gitu yang tadi Mas jabarkan, luar biasa. Penjelasannya adalah karena dalam kehidupan di yang profesi sebelum-sebelumnya itu banyak tertolong dengan penggunaan dasi ini sehingga itu menjadi semacam kayak paradigma. Mindsetnya udah jadi bahwa dengan dasi inilah saya merasa lebih. Kalau misalnya ini penjelasan ilmiahnya kira-kira gitu. Tapi ngomong-ngomong kamu juga kepengen nggak di auto drawing? Kalau misalnya aku mau aja di auto drawing, tapi kita punya waktunya nggak nih? Oh ya, mungkin nanti ya Mas pas nanti kita di auto drawing dulu dong pastinya. Tapi kalau ada orang lain nih yang juga kepengen, gimana nih caranya untuk bisa di auto drawing sama Mas Relanto? Bisa telepon saya atau ada Twitter juga. Apa alamatnya? Juga. Twitternya di apa? Di sini. Boleh disebutkan mungkin ke... Nggak apa-apa Mas, silakan Mas, sebutkan aja Mas. Di sini, di 0822 3094 3342. Atau Twitter mungkin sekarang kan atau Twitter di lebih mudah @relanto nih. aja. @relanto. Facebooknya? Facebooknya Relanto Mahujan. Jadi Relanto. Relanto Mahujan. Relanto Mahujan. Jadi kalau misalnya aku boleh ambil konklusi gitu ya, dari gambar ini kita bisa menggali diri, kita bisa mengetahui juga apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari diri kita. Terus dari sini kita bisa menterapi diri sendiri sebenarnya. Tidak perlu diterapi dengan orang lain, mungkin juga diberikan sebenarnya sugesti gitu ya. Yang saya tujuan saya dengan menterapi diri sendiri itu membantu orang itu berubah tanpa bantuan orang lain. Jadi meningkatkan kemandirian dia juga. Seperti self hypnosis ya? Iya. Tapi kan kalau self hypnosis kadang-kadang kita bikin programnya kan susah. Nah, tapi dengan alat bantu ini kan orang lebih mudah. Jadi saya membantu orang itu membuat konsepnya. Semacam reminder juga mungkin ya? Iya, karena saya senang setiap orang punya jati diri lah. Supaya nantinya jadi sesuai dengan apa tujuannya nanti gitu ya. Jadi setiap orang punya personal missionnya bisa tercapai. Terima kasih banyak Mas Relanto atas bincang-bincangnya. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan berikutnya juga kita punya informasi apa Mas Adrian? Betul sekali Arni, masih berkaitan tentunya dengan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh tepat pada hari ini. Dunia film juga tercatat pernah membuat film atau serial yang mengangkat soal dunia kesehatan. Kita lihat bersama-sama. Hi. What's your name? Cameron. Patch Adams, film drama komedi yang diproduksi tahun 1998, bercerita mengenai kisah nyata seorang dokter Amerika. Diperankan oleh Robin Williams dan masuk di 2 nominasi Golden Globe Awards untuk Best Motion Pictures dan Best Actor. Film ini menceritakan tentang seorang dokter dengan metode penyembuhan yang tidak biasa. Ia berusaha menyembuhkan pasiennya dengan metode yang tidak kaku, tetapi dengan canda dan tawa. Patch menganggap pengobatan harusnya mencakup 2 sisi, yaitu badania dan rohania, serta melihat humor adalah obat terbaik untuk kesehatan. Film ini bermula dari masuknya Hunter Adams ke rumah sakit jiwa di Virginia karena mengalami depresi berat. Di sana ia mulai menemukan jalan hidupnya dengan menikmati dan menolong pasien lain dengan humor dan tawa. Sejak itu, Hunter yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Patch bertekad menjadi dokter agar bisa membantu banyak orang sakit. ER adalah serial kesehatan yang tayang sekitar tahun 1994 sampai dengan 2009.
Di masa tayangnya, serial ini mampu menarik penonton sebanyak 47.800.000 penonton. Serial ini menceritakan bagaimana kehidupan di rumah sakit, khususnya di emergency room. Kedekatan seorang dokter dan pasien dan usaha penyembuhan si pasien. Serial ini dalam penayangannya mampu memenangkan 23 Emmy Awards. Pada tahun 1996, serial ini menang untuk kategori serial drama yang luar biasa dan menjadi nominasi Emmy sebanyak 124. Inilah yang membuat serial ER masuk dalam serial kesehatan yang paling banyak diminati sepanjang sejarah. If anybody needs to be celibate, it's Meredith. I'm Finn Dandridge. I'm Doc's vet. I'm off men. No more men. You brought the baby to work? I'm covered in mommy. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy adalah drama TV serial Amerika yang menceritakan kehidupan para dokter bedah, baik di dalam rumah sakit maupun kehidupan pribadi mereka. Need that. Haha, very funny. Must not have gone so well this morning. Dalam serial ini, karakter utamanya adalah Dr. Meredith Grey, seorang ahli bedah. Serial yang mengambil lokasi di sebuah rumah sakit besar di Seattle ini juga membahas tentang kasus-kasus unik sebuah penyakit yang diidap oleh para pasiennya. How you feeling this morning, Danny? Great. Be even greater if you get me off this machine. Bersama teman-temannya, Dr. Meredith berupaya mencari jalan keluar dan kesembuhan bagi si pasien. Grey's Anatomy merupakan salah satu film seri Amerika Serikat produksi The Touchstone Pictures. Half the size, twice the fun. Film serial ini pertama kali diputar di stasiun televisi ABC yang memulai debut pertamanya pada tahun 2005 hingga tahun 2011. Dr. Stevens, unless Mr. Duquette's heart has suddenly grown a brain, you are currently not doing your job.